Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dimensi Islam, Iblis telah menjadi musuh umat manusia dari dulu sampai hari kiamat karena sifatnya yang terus-menerus menghasut dan menjerumuskan manusia untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah sahabat Dimensi Islam bahwa Iblis dulunya pernah bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang ia telah perbuat? Lalu apakah taubat Iblis diterima oleh Allah? Apa yang membuat Iblis bertaubat? Simak ulasannya hanya di Dimensi Islam. Namun sebelum lanjut, mari bersama-sama mendukung channel ini untuk terus men-sharekan Islam dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Iblis adalah makhluk yang dulunya bernama Azazil. Di langit ketujuh, ia merupakan golongan ciptaan Allah yang derajatnya sama dengan para malaikat. Bahkan Azazil menjadi makhluk yang paling dihormati dan menjadi pendamping setiap malaikat sebelum diciptakannya manusia. Azazil pun pernah diutus untuk menjadi pemimpin perang bersama para malaikat untuk memerangi bangsa jin yang telah berbuat kerusakan di muka bumi. Hingga setelah bumi bersih dari bangsa jin, Allah pun berfirman, "Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan kepada semua makhluk untuk bersujud kepadanya, semua makhluk pun bersujud kecuali iblis. Setelah para malaikat bersujud, ia mendapati para iblis tidak bersujud. Lalu para malaikat pun bersujud kedua kalinya, bentuk kesyukuran kepada Allah. Namun setelah para malaikat selesai bersujud, ia masih mendapati iblis masih tegak berdiri dan enggan bersujud. Karena kesombongan, iblis enggan bersujud dan merasa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada seluruh makhluk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah bentuk fisik iblis yang dulunya bersih cemerlang menjadi hina. Allah melaknat iblis dan para keturunannya hingga hari kiamat, dan iblis pun diusir dari langit. Namun suatu masa, iblis pernah merasa bosan akan keadaan di mana dirinya diasingkan oleh Allah dan menjadi makhluk hina di antara para makhluk. Iblis ingin bertaubat dan kembali untuk menjadi makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, hingga dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali diceritakan, tatkala Nabi Musa alaihissalam akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermunajat di Gunung Tursina, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan iblis. Iblis berkata, "Wahai Musa, engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, dan ia berfirman kepadamu, sedangkan aku hanyalah seorang makhluk di antara makhluk Allah. Aku telah berbuat dosa dan aku ingin bertaubat, maka tolonglah aku di hadapan Tuhanmu agar Allah mau menerima taubatku." "Baiklah, akan aku lakukan," kata Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam telah menunaikan munajahnya kepada Allah di gunung tersebut dan beliau akan turun, beliau lupa akan pesan iblis kepadanya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya, "Wahai Musa, tunaikanlah amanahmu." Nabi Musa berkata, "Ya Robbi, sesungguhnya iblis ingin agar engkau mau menerima taubatnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Musa, kau telah memenuhi amanahmu. Perintahkan kepada iblis agar ia mau bersujud di kuburan Nabi Adam alaihissalam hingga taubatnya akan aku terima." Kemudian berjumpalah Nabi Musa alaihissalam dengan iblis. Nabi Musa berkata, "Aku telah memenuhi hajatmu. Engkau diperintahkan untuk bersujud ke kuburan Nabi Adam alaihissalam hingga taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar hal itu, iblis marah dan berlagak sombong. Ia berkata, "Dikala hidup saja aku enggan bersujud, apalagi setelah meninggal. Wahai Musa, engkau telah memiliki jasa atasku, yaitu engkau telah menghaturkan hajatku kepada Tuhanmu. Maka aku berpesan kepadamu, ingatlah aku pada 3 hal, niscaya aku tidak menghancurkanmu pada 3 hal tersebut. Ingatlah padaku tatkala engkau marah, karena ruhku berada dalam jiwamu, mataku berada di matamu, dan aku berjalan dalam dirimu melalui aliran darah. Kedua, ingatlah padaku tatkala di medan perang, karena aku akan mengingatkan manusia pada istrinya, anaknya, dan keluarganya hingga ia enggan berperang. Ketiga, ingatlah padaku tatkala engkau berdua bersama wanita yang bukan mahrammu,
karena aku menjadi perantaramu dan perantaranya, hingga engkau tergoda olehnya dan ia tergoda olehmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat dimensi Islam, itulah kisah iblis bertemu Nabi Musa untuk dimohonkan ampunan kepada Allah. Dan Allah yang Maha Pengampun mengampuninya dengan syarat ia harus bersujud di kuburan Nabi Adam. Namun iblis masih memelihara sifat sombong sehingga ia enggan melakukan apa yang telah diperintahkan Allah. Sahabat dimensi Islam, semoga kita semua terhindar ya dari sifat sombong dan bisikan iblis untuk berbuat maksiat. Amin ya robbal alamin. Jika suka video ini, ayo share ke semua sosial media kalian, karena sebaik-baik muslim adalah ia yang bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.